Keseimbangan pasar uang adalah kondisi di mana permintaan uang atau jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat sama dengan penawaran uang atau jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Nah, pada titik keseimbangan ini tidak ada kekurangan atau kelebihan uang di pasar dan tingkat bunga stabil pada tingkat yang memungkinkan. Permintaan uang dan penawaran uang berada dalam kesetimbangan. Adapun komponen yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang, yang pertama yaitu permintaan uang. Nah, permintaan uang adalah jumlah uang yang ingin dimiliki atau dipegang oleh individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Adapun teori menurut Keynes, ada 3 motif orang dalam memegang uang. Yang pertama yaitu motif transaksi. Orang yang memegang uang untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari disebut sebagai permintaan uang untuk motif transaksi. Berapa besarnya uang yang dipegang tergantung pada pola pembayaran pendapatan dan jumlah penghasilan. Bila seseorang digaji dalam harian, maka ia akan memegang uang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang menerima gaji dalam bentuk bulanan. Nah, dari penjelasan ini kita dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya seseorang dalam memegang uang atau dalam meminta uang, permintaan uang untuk motif transaksi tergantung pada pendapatan. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Seseorang akan memegang uang tunai untuk berjaga-jaga karena adanya ketidakpastian yang dapat dialaminya. Misalnya, menyediakan uang untuk berjaga-jaga dalam mengantisipasi bila seseorang mengalami kecelakaan atau sakit sehingga dapat pergi ke dokter dan membeli obat-obatan. Nah, menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk berjaga-jaga tergantung dari tingkat penghasilan. Maka semakin tinggi penghasilan seseorang, maka seseorang akan semakin besar pada uang yang dipegangnya untuk tujuan berjaga-jaga. Dengan demikian, permintaan uang untuk tujuan transaksi atau MD dan berjaga-jaga sama-sama dipengaruhi oleh pendapatan. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Uang yang kita pegang secara tunai memiliki biaya atau cost yang disebut sebagai opportunity cost. Biaya dari memegang uang tunai adalah bunga. Demikian pula apabila uang itu digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, kita juga bisa memperoleh pendapatan, yaitu berupa bunga atau dividen dari saham yang dibeli. Permintaan uang bergantung pada berbagai faktor, yang termasuk pada tingkat pendapatan, tingkat bunga, dan ekspektasi ekonomi. Nah, berikut penjelasannya. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi. Oleh karena itu, permintaan uang untuk transaksi akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan nasional. Nah, pengaruh terhadap keseimbangan ini, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga jika penawaran uang tetap. Yang kedua, yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga mempengaruhi keputusan orang untuk memegang uang tunai. Jika tingkat bunga tinggi, orang akan lebih cenderung menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan atau investasi yang memberikan bunga. Nah, ini mengurangi permintaan akan tunai. Yang ketiga yaitu inflasi, tingkat harga. Ketika tingkat harga barang dan jasa meningkat atau terjadinya inflasi, maka lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sama. Inflasi yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan uang. Nah, pengaruh terhadap keseimbangan ini, inflasi tinggi meningkatkan permintaan uang untuk transaksi yang dapat mendorong tingkat bunga lebih tinggi jika penawaran uang tidak disesuaikan. Selanjutnya, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang ditentukan oleh kebijakan moneter bank sentral. Nah, bank sentral mengendalikan penawaran uang melalui kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Misalnya nih, membeli atau menjual surat berharga. Nah, penawaran uang ini mencakup uang yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai atau uang kartal maupun uang yang disimpan di bank atau uang real yang dapat digunakan untuk transaksi atau investasi. Penawaran uang biasanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia yang mengatur
jumlah uang yang diminta atau untuk transaksi spekulasi dan berjaga-jaga sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh bank sentral dan sistem perbankan. Tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan ini. Jika penawaran uang lebih besar dari permintaan uang, ada kelebihan uang yang tidak digunakan. Nah, ini menyebabkan tingkat bunga turun untuk mendorong permintaan uang. Kesimpulan yang kita dapat yaitu keseimbangan pasar uang adalah keadaan ketika jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Hal ini ditentukan oleh interaksi antara